hampir 2 bulan. 2 bulan, karena sebelum kembali ini kan saya pertama ke Peminabuan dulu. Peminabuan, Maibrat, Sorong. Nah waktu di Sorong saat mau naik kapal dibatalkan karena harus pelayanan di Pemprov, jadi akhirnya tiket itu hangus. Nah, pelayanan dari situ langsung naik ke Wamena. Naik ke Wamena, turun dari Wamena ditahan di Jayapura 1 minggu. Pelayanan di Jayapura 1 minggu, termasuk KKR di Philadelphia. Setelah KKR di Philadelphia di Jemaat lanjut ke Sarmi. KKR di Sarmi. Dari Sarmi balik ke Wasor lewat Nabire, ditahan di Nabire lagi untuk KKR di ibadah di Nabire. Jemaat di Nabire. Dari Nabire balik ke Wasor tidak sempat minggu, hanya hari Kamis kenaikan Tuhan Yesus, langsung lanjut lagi ke Wamena karena KKR yang dilaksanakan di Balinkelamo Ministry di Tubuh Salib. Balik lagi ke Wamena, dari Wamena turun ke Jayapura, lanjut Manokwari, langsung naik kapal ke Wasor. Hari itu juga pindah perahu speed longboat ke Serui, hampir di Serui, kegiatan lambat Tuhan di Serui hampir 5 hari. Hampir 5 hari naik kapal dari, karena angin, naik kapal dari Serui ke Nabire, pindah lagi ke Ski, terus berangkat ke Wasor. Tiba di Wasor 2 hari saja, 3 hari, lanjut lagi kembali ke Jayapura lewat Manokwari, Pura, KKR, di Nafri. Nafri hari Minggu, Senin tiba di Manokwari, dan naik kapal pagi ini tiba di Wasio. Sebentar jam 5 balik lagi ke Manokwari untuk pertemuan PPS antar pendoa syafaat. Terus Jumat balik ke Jayapura untuk pembangunan rohani di Sentani Maribu. Dan jika Tuhan berkehendak bisa balik atau juga bisa lanjut ke Sarmu untuk KKR di Nengke. Jadi khusus untuk pelayanan kita tidak bisa patok, karena kebutuhan pelayanan saat ini selain pelayanan ke dalam, di luar juga banyak orang membutuhkan kebenaran, firman atau kesaksian hidup dari kita. Nah, bagaimana penanganan jemaat di tempat? Yang pertama, pemimpin-pemimpin yang ada di Wasor atau tua-tua diberi ruang untuk bisa melayani jemaat, diberi kepercayaan untuk bisa melayani jemaat, menyampaikan firman, bisa menyebutkan melalui ibadah, sehingga kita sebagai hamba Tuhan harus memberikan kepercayaan kepada para pemimpin, khusus di lokal-lokal yang terbatas seperti Gondama. Ini perlu seperti begitu supaya mereka lah penatua-penatua yang akan mengimbangi pelayanan. Jika kita ada di dalam tanggung jawab lain, mereka tetap pelayanan jalan, baik Minggu, baik Rabu, baik kepada jemaat. Dan itu terbukti sampai terlepas dari istri sebagai hamba Tuhan, dan juga ada satu teman hamba Tuhan, tapi karena mereka perempuan harus juga di backup oleh penatua yang lain. Jadi lokal-lokal baru atau lokal-lokal yang belum terlalu kepemimpinannya itu belum seperti beberapa lokal besar seperti Sorong, Manokwari atau Jayapura, Timika, Serui, itu perlu kita kerja double porsi. Kita harus kerja double porsi. Artinya kita bisa, dan ibadah juga bisa berubah sewaktu-waktu ketika kita ada. Bisa saja ibadah, contoh ibadah Rabu bisa dimajukan di Selasa, itu bisa dimundur lagi di hari apa ketika kita sesuaikan dengan kehadiran, atau bisa 2 malam terus kita gunakan ibadah itu serangan fajar supaya kita ada di sini gunakan waktu itu terlepas dari ibadah minggu. Nah, jadi kira-kira begitu. Itu Tuhan. Berdoa saat ini Ibu Kekasih dalam kondisi tubuh yang
tidak sehat karena tangan bengkak. Jika ini ada kekuatan lain, roh lain, kuasa lain, hamba berdoa kita akan hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bilur-bilur Yesus mengalir, memulihkan, menyembuhkan, mentahirkan semua kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang berusaha untuk menghancurkan, yang berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Berdoa dan percaya bahwa Tuhan Engkau hadir, Roh Kudus hadir saat ini memulihkan. Nama Tuhan Yesus selama ada di rumah ini, berkati keluarga di rumah ini, dan biar dari rumah ini ada nyanyian, pujian, ada ucapan syukur, ada doa, sehingga mengalir kemuliaan secara total. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua keperluan dan berkati semua apa saja yang menjadi pergumulan saat ini. Tuhan harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah dan memulihkan, jamah dan menyembuhkan, jamah dan memberkati, dan sehingga tangan ini kembali sedia kala seperti apa yang pernah ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sempurnakan kembali sebagaimana sedia kala dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa, haleluya. Amin. Udah amin. Barang itu yang ingat. Kawan Jackson, kau ingat? Kau dulu gara-gara... Ya tidak masuk, gara-gara pelayanan. Harusnya Bapak ini yang bantu. Nah, kau harus ingat ya. Hari ini saya jumpa dengan Bapak Bos. Ada di kantor ini. Saya ada nambah ada di sini. Begitu. Kau ingat ya? Pagi hari ini kita tiba di Gondaman, Kota Wasio bersama hamba kita, hamba tercinta, hamba Stefania Yewun. Dalam cuaca yang hujan, kita tiba sebagai tanda bahwa negeri ini diberkati dan menyambut kedatangan Bapak Agus Wantik sebagai pengunjung yang datang supaya melihat secara dekat bagaimana keberadaan kota ini dan pekerjaan Tuhan di kota ini, juga bagaimana orang membangun kehidupan di kota Teluk Pondama. Kota ini terdiri dari 2 distrik di cerita awal, 2 distrik yaitu distrik Windesi dan distrik Wasio. 2 distrik bisa menjadi 1 kabupaten, itulah kasih karunia. Amin. Karena Tuhan mengingat daripada pernyataan hambanya ISK ini bahwa kemudian orang lain akan berhikmat penuh dengan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini yang kompak, memimpin dirinya sendiri. Pernyataan itu tempatnya di sini pas, Nyei. Ini yang disebut dengan batu peradaban. Batu peradaban orang Papua. Batu yang mana diletakkan oleh Ishak Semekene pada tanggal 25 Oktober tahun 1925. Dan tahun ini adalah penggenapannya 1 abad. Akan dilaksanakan perayaan di tempat ini, di kompleks ini, yaitu Mieri, sehingga 1 abad 100 tahun ini ketika ISK ini meletakkan batu peradaban, dia meletakkan bahwa kemudian ketika orang berhikmat, penuh marifat, penuh pengetahuan tidak dapat memimpin bangsa ini, sebab bangsa ini akan bangkit memimpin diri sendiri. Dan terbukti sebelum 1 abad atau 100 tahun Papua dibagi menjadi 7 wilayah adat, lalu Papua menjadi 5 provinsi dan sekian kabupaten kota. Itu tandanya bahwa pernyataan profetik yang disampaikan oleh ISK ini itu tergenapi. Juga terbukti Teluk Pondama ini terdiri dari 2 distrik menjadi 1 kabupaten. Artinya kalau secara pikiran manusia tidak masuk dalam kelayakan itu menjadi 1 kabupaten. Tapi karena di tempat ini ada doa profetik yang dilakukan oleh ISK ini, sehingga doa itu menarik berkat. Dan yang berikut di atas batu ini ISK ini berdoa bahwa barang siapa bekerja dengan jujur dan dengan kebenaran, juga takut akan Tuhan, dia akan melihat tanda heran satu kepada tanda heran lain, atau berjalan dari pendapatan heran satu kepada pendapatan heran yang lain. Itu sudah tergenapi. Ada banyak orang pemimpin negeri ini atau tanah Papua tidak memperhatikan Tuhan, tidak memperhatikan firman Tuhan, maka banyak yang gagal, banyak yang masuk penjara, banyak yang meninggal saat memimpin. Itu terbukti. Jadi kita harus kembali melihat bahwa sebuah pernyataan profetik itu penting bagi keberlangsungan hidup suatu suku, kaum, bangsa, atau bahasa.
Dan itulah terjadi bagi tanah Papua. Dan ini sudah dipugar oleh Bupati Mambor waktu beliau menjabat dan dilanjutkan oleh Pak Bupati saat ini, Pak Elisa Uri, untuk persiapan menjelang 1 abad. Untuk itu saya menghimbau teman-teman pemuda khusus generasi yang ada di jajaran Jalan Suci. Kita kalau rindu ingin mau untuk menghadiri perayaan pada tanggal 25 Oktober tahun 2025, ya 100 tahun. Perayaannya akan meriah karena menghadirkan seluruh orang Papua, orang percaya di Papua, lebih khusus dari Gereja GKI. Saya menghimbau untuk kalau yang berkesempatan, welcome, datang untuk menyaksikan langsung perayaan itu, sebab disitulah kita berdiri dari satu tanda heran kepada tanda heran lain dan menyaksikan langsung bagaimana pernyataan-pernyataan iman hamba Tuhan itu berlaku di tanah dan negeri ini. Ya puji Tuhan, demikian Tuhan berkati kita. Haleluya. Kita melihat pernyataan Ishak Semelkene. Pernyataan Ishak Semelkene diabadikan dengan dipasang tulisannya di sini. Kita baca, di atas batu ini saya, itu Ishak Semelkene meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Pendeta Ishak Semelkene, Wasior 25 Oktober 1925. Barang siapa yang bekerja di tanah ini dengan setia, jujur, dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Pendeta Ishak Semelkene 1947. Pernyataan itu disampaikan. Begitu. Jadi itulah pernyataan profetik yang disampaikan mengikat keberlangsungan hidup orang Papua di dalam hal percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Demikian Tuhan. Pekerjaan Tuhan dimulai di Kota Wasior sejak tanggal 29 Mei tahun 2007. 2007, tanggal 29 Mei, kami diberikan izin resmi rekomendasi dari Kementerian Agama untuk pendirian gereja, sehingga dalam jumlah jemaat yang terbatas, boleh dikatakan belum ada jiwa, tetapi sebuah tekad untuk melaksanakan kehendak Tuhan bahwa di mana 2 dan 3 orang berkumpul dalam nama, di situ aku ada. Sehingga tekad baik itu dan niat serta motivasi yang juga disertai dan didorong oleh orang-orang tua rohani memberikan kepercayaan, dalam hal ini Pak Feki Membelaka dan Pak Kini Yumami dari Manokwari memberi kepercayaan sehingga kami boleh datang di kota ini di tahun itu, dan hari ini terjadi terobosan-terobosan. Amin. Sehingga pekerjaan Tuhan dibangun dari nol. Amin. Dari belum apa-apanya, dari belum ada jiwanya atau umatnya, sampai hari ini kita boleh melihat inilah kompleks GP Jalan Suci mulai dari pohon ini samping sana. Ini gereja kita yang baru. Ini gereja sentrum ISG ini. Gereja ini belakos ini hamba biasa antar jemput umat. Ini ada ini, belakosnya ada ini. Ini bahan bangunan yang ini kepala tukangnya ada ini. Ini kepala tukangnya ini. Tuhan berkati. Meki, ya, Tuhan berkati. Ini adalah
bahan bangunan yang kurang kemarin beli di Manokwari dan ada bawa turun, ada bawa angkat bawa ke sana itu berkati hamba. Kita masuk ke dalam. Di dalamnya ini luar biasa. Dari depan masuk. Ini pintu masuk ke gereja. Ini tangga. Tangga dia naik. Tangga. Wah, luar biasa ini. Haleluya. Di dalamnya tuh gedung yang besar dan bermegah. Haleluya. Jadi seperti ini. Dari depannya nih. Ini luarnya ini. Di sini. Hamba di sana. Ya, jembatan di kali atau di sungai Warayaru ini patah akibat banjir, dan kami ada di daerah ini destinasi wisata. Ini daerah ini tempat air panas. Sementara lagi banjir sehingga tidak bisa digunakan. Air Dan panas setelah banjir baru orang datang lagi berduyun-duyun untuk nikmati air panas. Karena air panas jadi di samping kali pas, di samping sungai. Sebelah jembatan patah karena banjir. Makanya ini jembatan darurat ya. Jembatan darurat dibuat untuk bisa masyarakat lewat dengan kendaraan, sedangkan jembatan sebenarnya karena banjir. Patah. Luar biasa. Oke, kita balik. Oke, kembali. Terima kasih, hamba. Luar biasa. Jadi begitu Pak, itu kita punya air itu kena banjir. Berarti dari malam di sini hujan lebatnya di sini. Ya, 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 ya. Itu di sekitar wilayah ini. Ini di wilayah ini namanya di mana ya? Warayaru. Ke depan sedikit tadi kita kalau lanjut sedikit itu tempat SP. Oh, SP. Jadi- SP ini Warayaru. saya kira itu air hangat. Jadi di tempat apa namanya, di hotel kah? Saya pikir begitu. Padahal ini alam ini. Alam. Wah, luar biasa, Tuhan ini buat sesuatu unik ini. Haleluya. Ini ada jemaat Tuhan satu dari Jalan Suci. Berkebun di sini. Ini ada jemaat satu yang punya lokasi di sini. Itu dong Bu, kebun jemaat Tuhan. Tuhan berkati hamba yang biasa. Kita juga harus mengajar jemaat untuk bisa berhasil guna dan berdaya guna supaya bisa membangun kota ini dari apa yang ada. Itu ya. Luar biasa. Sekali. Haleluya. Tung sudah tiba di hamba punya rumah. Kediaman hamba Sefanya. Ini belakos yang biasa hamba ya biasa antar jemput umat Tuhan itu belakosnya ada ini. Sekarang kita sudah tiba di kediaman Bapak hamba Sefanya punya rumah. Ini rumah pribadi. Ini rumah pribadi hamba jauh dari jemaat. Ini rumah pribadinya ini. Ini rumah hamba punya rumah pribadi ini. Ini hamba punya
Ini alat fit, namanya alat fitness atau olahraga. Kalau pelayanan pulang olahraga. Ah, Olahraga supaya tetap fit. Jadi tetap roh Tuhan menyala-nyala. Kita juga selalu olahraga. oke. 1-2 jam olahraga. Jalan sehat. Sehat baru bicara firman. Ya, sehat baru bicara firman. Haleluya. Sekarang kita masuk dalam rumah. Tuhan berkati. Inilah rumah. Ini istana. Ya, sederhana. Haleluya. Orang sederhana. Hamba punya keyboard sana. Ini ruang tengahnya nih. Ini ruang tengahnya ini luar biasa, hamba. Ini rumah. Ini harta-harta orang Serui. Ini bapak Harta hamba. yang piring. Ini harta-harta. Kalau ini kue pia buatan Oh, Mama Sam. ya ibu sendiri, buatan Mama Dagi. Oh, Mama Sam lagi Mama Dani. Ya. Sampai Kue pia ini dulu saya pikir mungkin di Surabaya saya, padahal di luar biasa kreasi itu. kenapa tuh? Puji Tuhan, Mama hamba. Ada Tuhan berkati. Kalau sakit ke kamar. Ini kalau pisage yang hamba Kamilus. Kamilus Nah, ketua kasih. gereja Depok kamar Kamar. hamba kasih nih. Jadi hamba siapa kalau pisage ini anak dari hamba Kamilus. Kamilus Pisage. Dia datang sekolah SMA di hamba di sini karena hamba Kamilus itu hamba Sefanya punya konco Konco, ya itu kamar khusus. kamar khusus. Kamar khusus. Ada di desa di kita baru pergi. Ini hamba po Biasa dibantuin jemaat. Tuhan berkati. Ini ada umat Tuhan jemaat dari Wasior. Ini dapurnya hamba po dapurnya seperti ini. Itu dapur dalam, itu dapur luar. Oh, tadi dapur luar. Oh, ini dapur luar ini. Oh, luas. Luar biasa. Kau beli air dulu. Hamba. Luar. Ini dapur juga ada AC. Ya, khusus. Jadi AC khusus. Ini dapur dalamnya ini. Ini saya sudah tiba di Pondama di rumah hamba Sefanya. Tuhan memberkati. Kita untuk hamba ini Pendeta Sefanya Jehun karena misi pekabaran Injil. Hamba ini selalu pelayanan dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pulau ke pulau lain. Dan kini hari ini tiba di rumah di Wasior atau Wondaman. Sore berangkat. Jadi sebentar sore ini jam 5 akan berangkat. Hamba terima kasih. Makan dulu. Kuat. Eh, Kuat, makan kuat baru. makan kuat dulu baru bicara firman. Sehat dulu baru bicara firman. Terima kasih hamba. Wah, wah, wah. Hamba yang terbaik. Hamba yang mendekati Serubabel. Ada waktu. Terima kasih hamba. Oke. Sagu untuk dibawa ke Pensafat di PPS di Manokwari. Ada sagu yang sudah disiapkan. Ini hamba po blakos yang biasa antar jemaat jemput, antar jemput itu ini hamba punya blakos ada ini dan hamba sudah siap untuk mau Itu ada yang beli. bikin tuman jadi. Iya, itu lagi. Aku ada tapi. Mana Ria? Kantun. Dua ini dulu. Kantun. Ah, ada kantung, ada kantung. Ya. Oh, hujan nggak apa ya? Nah, kamu kasih itu lagi. Enggak, ini enggak. Aduh, dari. Mama ini.
Wondama. Ini sagu dari Wondama, putih bersih. Betul bikin kan sama ini. Ini lagi di dalam. Iyo, dua. Nanti kita ambil yang sana lagi. Yang itu mendo. Makasih Bang. Masih tambah. Ini baru dua ini nih, ini khusus ini orang Teminabuan saja yang makan habis. Terima kasih ya, kita naik Blakos. Ini Blakos ini hamba Stefania punya yang biasa antar jemput umat Tuhan ini, Blakosnya ini. Tuhan berkati. Kita naik, ayo ambil sagu yang di depan sana. Ayo kita ke depan lagi. Kita pantau di sebelah sini Pantau lagi. yang di sebelah depan sana. Situ. Di sini tuh di depan sekali tadi lagi ada. Ini di Wondama. Halo. Ah ini. Wih, dia putih Cantik. bening. Ah kalau ini untuk yang non dari Wamena yang makan. Oh, Berapa? 100. yang putih ini khusus untuk Wamena ini. Wamena. Wah, terima kasih. Karena Wamena mungkin dia punya pasir putih di Wamena kah? Nanti di rumah betul dia mana? Oh, mau bawa ke Wamena? Tidak, kira mana puasa. Ke Manokwari ada kegiatan gereja. Masih ada satu di bawah. Coba Sama ada. Ya, masih tambah lagi. kalau di Wondama sagu satu ini 100. Oh, di Wondama ini satu tumpuk begini 100.000 ini. Iya, 100.000. Dibilang tuman. Tuman. Satu tuman. Satu tuman. Iya. Satu tuman sekarang. 100. Terima kasih, Bapak. Ini berapa tuman ini? Oh, sudah 4. Oke. Sudah 4 tuman. Masih di sana lagi. Oh, masih ambil lagi. Ya kita menyukseskan acara PPS karena berdoa puasa perlu makanan-makanan yang lembut-lembut. Salah satunya adalah makan papeda dan ikan kuah kuning. Maka filsafat akan kuat baru berdoa. Makan kuat baru berdoa. Kalau tidak kuat tidak bisa berdoa. Buka puasa baru berdoa. Demikian. Hamba Stefania bilang makan dulu, kuat baru bicara firman. Buka coba cek sini. Ya saat ini awan yang sedang angkat sagu lagi menuju ke acara PPS Manokwari. Tadi saya sudah angkat cukup, sekarang Bapak angkat lagi. Terima kasih. Berat. Hamba masih ada lagi kan? Iya, masih ada. Ini orang makan kuat baru berdoa ini. Haleluya. Bukan ini masih baru 5 saja itu. Baru Masih 5. tambah lagi. Luar biasa. Supaya filsafat makan kuat baru berdoa. Begitu. Wondama mensponsori kegiatan Manokwari dengan sagu untuk buat papeda. Artinya mendukung kegiatan pelayanan dan juga mendukung orang tua rohani Pafeki di Manokwari Amin. dengan menyumbang sagu untuk buat papeda di acara PPS. Jadi kalau makan papeda ingat Wondama, berdoa Wondama dan Wondama diberkati. Amin. Kalau buka puasa makan papeda masuk berdoa Wondama supaya negeri kita ini diberkati Tuhan. Tubuh Kristus maju dan menjadikan negeri ini negeri tubuh Kristus. Haleluya. Itu sudah shooting di belakang, lihat sagu-sagu di belakang. Itu sagu-sagu di belakang sana itu. Baru 5 saja masih. Itu baru 5 ini. Masih penambahan. Itu masih 5. Masih penambahan. Penambahan. Terima kasih Pak Hamba. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dari kota peradaban orang Papua. Kami menyapa. Dari kota peradaban
kami menyapa Sah. Haleluya. semua berkati. Masih ada depan lagi. Masih. Berapa? Dari Wondama menyapa Anda. Ini dari kampung Kasih Kasih. Nanti kantor ada di sana. Oke, Bapak harus motor. Ya. Oke, Tuhan berkati. Hamba masih ada kah? Masih ada. Oh, haleluya. Kita Masih ambil ada. sagu banyak supaya orang makan papeda sampai kelebihan, bisa panitia lagi, pembubaran makan papeda lagi. Luar biasa. Benar-benar aja. Ajaib. Peradaban orang Papua. Cuma sagu saja. Pisang lagi kita kasih turun. Filsafat siap. Filsafat siap makan pisang. Ada dia. Pelan-pelan. Oleh. Ini pisang seturung ini. Tantang pisang wantu. Iya, tumbak ya tadi. Harus di tangan. Aku tuh kepada player sedikit. Pisang ini juga siap menuju Manokwari. Coba lihat ada tuh. Bisa waktu lagi. Pisang ini siap menuju ke Manokwari. Jonathan. Ini namanya Samuel. Renol. Ini pemuda Wasior ini. Belakang, satu lagi boy. Satu lagi. Lihat. Luar biasa. Pemuda. Dan ini kepala tukang. Kepala tukang pembangunan gedung sentrum Wasior itu. Namanya Sam. Ini ada pisang naik. Ini ada sagu. Tandang ini. Wah ini pisang harus terus 10 tanah karena filsafat berdoa tuh makan pisang bukan sedikit. Makan No makan pisang banyak. Pisang ini juga makan dari depu buah sampai di bawah juga. Yang ada juga disumbangkan untuk sukseskan kegiatan PPS. Tuhan Yesus berkati. Saat makan pisang ingat berdoa untuk Teluk Wondama. Saat makan papeda ingat sagu-sagu. Sebentar kita sukseskan dengan ikan lagi. Haleluya. Ini baru dua tanah yang turun ini. Oh masih banyak yang tuh mau kasih Ini 10 tanah yang harus turun ini Tuhan Yesus. Dua saja. Pak, boleh ke belakang mana? Boleh ke tidak? Bilang cara orang sebabnya di wajar Ini pakai bambu jolok. colo. Lihat ini orang tebang bukan pakai parang tapi ini pakai colo aja nih. Colo pakai bambu ini. Colok. Colok baru dia kasih patah baru dia jatuh ke bawah ini. Ini. Ini teknik yang orang tua orang dulu yang lo lakukan ini generasi ini masih jaga ini. Ini. Sio, barang jatuh. Tadi pikir ular yang keluar, saya lari lagi. Ya, sekarang siap dengan parang untuk potong dia punya. Potong. Ini pemuda. Terima kasih.
Ya, itu sudah siap pas naik ke Blakos. Muel. Tari. Muel tari. Sekarang kita beralih ke bawah ini. Ini tandang panjang ini. Wih, ini yang dia full. Ada. Ini aku pegang mana? Aduh, sayang. Dalam sini lagi ini masih ada pisang dalam sini lagi untuk kita harus ambil lagi. Ini anak-anak udah ada naik ini. Sioa, kakamba. Luar biasa. Tuhan berkati. Masih ambil lagi kan? Iya. Masih ada lagi. Ayo kita jalan ke depan. Kita ke mana kakamba? Kita saat ini sedang menuju untuk angkat ikan lagi. Untuk menyukseskan kegiatan PPS, kita di Riwasur memberikan sumbangan berupa sagu, pisang, dan ikan. Demikian. Sekarang dalam perjalanan kita pergi angkat ikan. Ya, menuju ikan. Ikan momar. Ikan moma. Pisang dengan sagu sudah di belakang ada adik pemuda ada jaga. Yang sementara saya angkut menuju mobil adalah untuk digunakan untuk isi ikan menuju ke Manokwari. Ikan momar dari Wasior juga bisa goreng. Demikian. Ini penutup cool boxnya itu. Cool boxnya ada bawa naik ini. Cool boxnya untuk isi ikan ini. Ikan momar. Ini gereja sana, gereja gedung apa sentrum Wasior, hamba sedang bangun ada di sana tuh. Ayo kita jalan angkat ikan. Ayo, kita jalan angkat ikan. Ya, kita siap angkat ikan menuju ke tempat ikan karena pelayanan full. Tidak berkesempatan untuk mancing atau juga molo dengan anak-anak gereja, maka kita langsung mancing di pasar supaya praktis, karena saat tiba langsung berangkat lagi ke Manokwari. Maka yang ada kita ambil, tetap mata tertuju kepada Tuhan, maka yang kuat baru berdoa supaya Tuhan berkati segala doa-doa Tuhan berkati. Puji Tuhan. Nah, kita menuju TKP, tempat kejadian perkara di mana ikan-ikan berada. Kalau hamba Tuhan tuh makan dulu, udah kuat bicara firman. Ya, dengan kuat baru bicara firman. Mana
sekarang tuh mau masih naik kapal. Woi, ambil es dulu. Masih naik kapal mau berangkat. Kamu lalu ONA ini. Tambah es dan tambah air laut lagi biar supaya ikan dia awet. Nanti dia tinggal nerem. Nanti lagi makan ikan besar, makan ikan kecil lagi. Kata Pak Pendeta bilang tidak boleh makan ikan besar, sekali-sekali makan ikan kecil lagi. Full box ini ikan ini. Kemuma. Oke, kita go Manokwari. Sudah. Kamu sudah sama juga. Ada Mbak datang kasih. Sama lagi. Ini adalah pemuda sukses KPPS Pendoa Sapat di tanah Papua. Ini pemuda wasior ini. Pemuda kita jalan suci Pemuda wasior. wasi ini su hitam baru dong potato pukul. Coba putih baru potato. Kalau su hitam tapi dong potato coba pakai tato tinta putih kan. Ah, itu namanya tato gaul itu. Ikat cool box ini. Oke, sudah. Kita menuju ke mana nih? Oke, kapal. Ya, kesini di kapal dulu. Pelabuhan Wasio jadi saksi kita. Oke, terima kasih. Oke. Makanan Oke. sekalipun terbatas, tapi kita berusaha untuk harus memenuhi sebuah prinsip kehidupan bertubuh Kristus, yaitu kehidupan bersama. Kehidupan bersama ini dari kurang dan lebih kita sama-sama kita menikmati kebersamaan di dalamnya. Maka hari ini berjafat telepon nama 4 orang, tetapi turun dengan umpama sekalipun terbatas, tetapi itulah kebersamaan kita. Kita sudah masuk di dermaga Mondama ini, pelabuhan Mondama. Kendaraan sampai di sini tidak bisa melintasi ke dalam. Tapi karena dong lihat mobil gereja bilang, Tapi karena dong lihat mobil gereja, jadi kebetulan Bapak hamba Tuhan Stefania sendiri yang bawa sehingga dipersilakan untuk masuk ke dalam untuk barang bawaan kami, sagu, pisang, dan ikan tadi kita ada di belakang ini siap untuk lepas dari pisang neng. Black Post dan angkat kasih masuk di kapal yang ada di depan mata depan ini. Barang-barang ini aman di sebelah mana? Di bawah Bapak, di bawah. Kita kasih turun tangga saja. Ya, ini para petugas juga sudah ada.
Buru-buru orang. Sebentar jam 5 baru kita akan tolak ke Manokwari. Masa apa tuh aku jari-jari? Ini ikan tadi tuh. Ikan. Ini pisang ini sudah masuk dalam gudang kapal di bawah ini. Berdiri nur saya buat jam sejarah. Aneh itu kan terbang juga. Atrek mundur. Mundur. Ya tinggal sagu. Ini sagu ini ada 4 6. Angkat dia. Kau maju ke depan kau tidak bisa jatuh. Wah. Udah itu teremah. Sekarang bentuk kesalahannya ke depan sama dengan Kamu pasti kau renang juga. Kau takut itu. Botol pik di batu basah. Ya, sekarang kau naik tuh lihat ini bagaimana? Nah, ini Sekarang box bagaimana? Lewat atas apa lewat atas? saja nanti los tali baru kasih lucurit, biarin kapal kasih jarak sedikit. Bisa. Los tali saja langsung kapal keluar sedikit. Sabar. Sabar kasih naik tangga itu. Apa dia biasa tali putus sudah. Naik tangga. Baru pakai ini. Tulang belakang ini bengkok. Ya susah kan jadi kita. Oh bisa. Boleh. begini boleh bisa ya? No, terus. Ini dia tolak kapal keluar sedikit. Tuh. Udah di bawah. Dia tolak kapal keluar ini. Anda kasih itu ke sana. Kasih turun tangga sedikit, kasih turun tangga sedikit. Sudah. Kasih mundur tangga sedikit dulu. Ya, sudah, oke, Pak, sudah. Karena ada. Bisa. Oh bisa. Ini dia bawah ya. Iya. Putar dia boleh, putar dia memanja. Cepat, cepat. Tidak apa-apa, boleh. Terus, pelan. Kamu pasang kembali garis itu ya. Bisa tuh. Selamat. Itu luar biasa. Tuhan berkati. Akhirnya bisa juga masuk sampai ke dalam kapal. Kamu akan turun gitu, tangga kembali lagi. Tiba di Manokwari. Ya, saat ini kembali lagi melakukan pelayaran bersama KM Margaret. Saya Pendeta Stefania dan Pak Gep sendiri. Kaptennya. Hari ini lautan dari Basel sangat teduh sekali. Kita akan doa menyerahkan pelayaran ke dalam tangan Tuhan. Jadi pelayaran kita malam ini kita habiskan sampai pagi hari tiba di Manokwari dengan selamat. Tuhan berkati. Supaya besok pagi kita boleh tiba di Manokwari dengan selamat. Apabila tempat dipersilakan. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk perlindungan kasih, anugerah dan belas kasihan Tuhan sejak terbit matahari sampai sebentar lagi terbenam. Kami bersyukur karena atas kasih-Mu kami boleh ada dalam pelayaran bersama KM Margaret menuju Manokwari. Sebagai orang percaya kami tahu benar bahwa Engkau adalah sumber perlindungan yang sempurna. Engkau adalah nakoda agung kami yang mampu menolong pelayaran ini sehingga kami boleh tiba di Manokwari besok pagi dengan selamat. Untuk itu kami menyerahkan pelayaran KM Margaret ke dalam tangan Tuhan. Kendalikan angin, ombak, arus, hujan, dan biarlah Engkau menuntun pelayaran kami. Berkati nakoda dan seluruh anak buah kami. Berkati pemilik kapal ini sebab kesetiaan KM Margaret adalah berkat bagi keluarga besar kami yang ada di Kabupaten Teluk Dapat. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh penumpang yang ada. Berikan damai sejahtera, sukacita dalam menikmati pelayaran ini. Dan sampainya nanti tiba di Manokwari, segala
hari Raja Yesus Kristus Tuhan. Dan sekali lagi berdoa berkati keluarga besar KM Margaret, baik seluruh nakoda dan seluruh anak buah kapal, keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan di tempat-tempat yang mungkin jauh. Tuhan memberkati. Dan kami bersyukur untuk menikmati pelayaran ini oleh perlindungan darah anak domba Allah Yesus Kristus. Kami menyerahkan pelayaran ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kasih anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah kami alami dalam keselamatan pelayaran bersama KM Margaret dari Wasio, dan sebentar lagi kami akan merapat di Pelabuhan Anggrek Manokwari. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi dan menyertai kami, berikan lautan yang baik, cuaca yang baik sehingga kami boleh tiba dengan selamat. Berkati KM Margaret, Nakoda dan seluruh anak buah kapal, berkati pelayaran-pelayaran selanjutnya. Dan akhirnya seluruh penumpang sebentar tiba dengan selamat. Jika ada yang melanjutkan perjalanan ke kota-kota yang lain, Tuhan jaga, lindungi dalam berbagai pergumulan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang punya pergumulan, supaya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari yang baru. Tuhan sertai hari ini bagi kami dari pagi, siang, sore sampai malam nanti. Jaga, lindungi, sertai setiap kami yang ada dengan berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan. Selanjutnya ketika KM Margaret bertolak kembali lagi ke Wasio, perlindungan yang sama Tuhan lanjutkan. Dan biarlah kemurahan Tuhan menyertai. Terpujilah nama-Mu, inilah doa Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini barang bawaan hamba Stefania dari Bondama sudah tiba di dermaga Pelabuhan Manokwari. Baru tiba ini, dan hamba ada keluar ambil mobil. Ini ada laki-laki, ini pemuda. Tuhan berkati adikku. Ini ada sagu. Itu ada ikan dalam pool box sana. Ada pisang ini. Ya. Sedikit lagi kita tunggu kendaraan hamba dengan keluarga, ada keluar ambil kendaraan roda 4 untuk angkat barang-barang menuju ke gereja. Selamat pagi, Tuhan berkati. Ini barang bawaan sumbangan sagu, pisang, ikan dari hamba Tuhan Stefania Yewun dan keluarga jemaat Kepialan Suci Wasior. Sudah kasih naik ini. Ini akan siap meluncur ke gereja. Nah, kakak ada ini. Siap kakak, siap. Baru naik. Sekarang kita menuju ke gereja. Hamba bawa mobil. Ini kakak hamba ada bawa belakang sini, kita menuju ke gereja ini. Ini masih pagi, subuh. Ini wajah kota Manokwari. Sanggeng. Namanya Sanggeng. Kita sedang melintasi Sanggeng. Pasar tingkat yang lama ada sebelah. Mereka Surya. Sudah kita masuk ke kompleks di Jalan Suci Manokwari. Sudah masuk dalam kawasan wajib senyum, wajib sukacita, wajib sejahtera, wajib kemuliaan. Ini yang ditunggu-tunggu, wajib hadirat. ini yang wajib hadirat jemaat Yerusalem. Haleluya.
datang dengan dokumentasi lengkap. Ini kita sudah sampai di gereja. Penyerahan secara simbolis dari Bapak hamba kepada panitia. Nah, Mama hamba, selamat pagi. Halo Nona, cantik. Ini dokumentasi dorong ini wartawan dokumentasi banyak ini. Ya. Kita lihat apa yang mau disampaikan oleh hamba Stefania kepada panitia. Kami dari Jalur Kondama, ini penduduk sehat ada yang berkoran, istri saya, kebetulan Rudy, Ibu Sawaki, Ibu Suster Risma, dan Urbanus atau Ibu apa ya? Kami datang, ada sagu, ada ikan, ada pisang untuk mendukung kegiatan PPS sukses. Tuhan Yesus berkati kepada Ibu Ketua kami menyerahkan secara simbolis. Ini menyerahkan sagu ini. Menyerahkan secara simbolis sagu dari kota peradaban. Luar biasa. Terima kasih buat Bapak hamba Stefania bersama rombongan yang telah tiba dari Undama di kota ini dengan selamat. Kiranya berkat yang dikasih untuk kita menjadi berkat yang sehari dan sekaligus rohani bagi kita semua dan diberkati Tuhan selalu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, Tuhan berkati pahlawan. Siap. Ya, ini kondisi saat ini mama di garis belakang dapur diakonia hamba-hamba seperti ini. Selamat pagi, Tuhan berkati. Awas, hati-hati tangan. Iya. Papeda hari ini langsung luar biasa. Wah, jadi papeda hari ini juga langsung olah. Tidak boleh tinggal karena dia nanti lama nanti kada luasa. Katanya begitu. Selamat pagi. Mulai kasih turun dari mobil. Ya, ini dapurnya. Shalom, selamat pagi. Tuhan berkati mama. Ini mama hamba. Shalom, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Ya, ini mama dari Pendo Syafaat dari Sorong, Maibrat. Kita tim Sorong Raya dan Kabupaten Maibrat, Sorong Selatan. Kita tiba di Kota Injil Manokwari, Jemaat Yerusalem, GP Jalan Suci Manokwari. Tiba jam 3 pagi. Dan sekarang kita sudah ada di pusat GP Jalan Suci Kota Manokwari. Di tempat ini kami bersyukur sekali karena ibu-ibu yang datang ini dorang semangat. Ibu-ibu yang datang ini dorang sehat-sehat, dorang penuh dengan sukacita. Begitu. Jadi kami yang mendampingi pensyafaat ini, kami mengalir dan kami senang. Hamba-hamba yang kawal ya? Iya. Wah, luar biasa. Bisa bersama-sama dengan Hamba-hamba Pendo Syafaat. tim pensyafaat Sorong Raya, Maibrat dan Sorong Selatan. Haleluya. Raja Ampat. Raja Ampat. Demikian, selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak hamba, selamat pagi, salam. Salam, ini mama Pendo Syafaat yang merahaya Tuhan pun persiapkan untuk pekerjaan Tuhan. Selamat pagi, salam, salam satu roh. Mama, salam, puji Tuhan. Ya, salam, salam, salam. Ini mama dari Sorong Raya. Tuhan berkati. Ini mama po noken ini identitas Maibrat ini. Tuhan berkati.
Ini generasi Tubuh Kristus Mas. Selamat pagi adik, Tuhan berkati. Ini calon-calon pendoa ini. Ya, di Tuhan. Di Tuhan Mama. Shalom. Ya, alhamdulillah sehat saja. Shalom, puji Tuhan. Wah, Mama dong baju kuning ini keren sekali. Hidup. Ini artinya roh hidup ini. Puji Tuhan, shalom. Berkati. Ini Mama dari My Brat. Yang kompak ini. Mama dari My Brat sudah tiba tadi dengan kapal ini. Dengan kapal Ronda. Lengkap dengan dong punya atribut. Lengkap ini rohnya hidup. Bapak hamba. Puji Tuhan. Ini kemarin ketemu di Seruin ya Bapak ya. Luar biasa Bapak. Berkati, salam. Diakonnya mereka siapkan snack pagi nona-nona. Mama selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom pagi. Ini orang tua yang setia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Dia punya usianya habis di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini memberi contoh dan teladan buat generasi penerus generasi emas. Kakak Vince, selamat pagi, shalom. Kakak Vince Selosa. Di Tuhan. Oh, Mama, wah, ini Mama ketua ini. Sorry, saya kira Mama Bapak ini. Oh, berkati, shalom. Ini Mama baru turun dari kapal, jadi ini sekarang menunggu petunjuk dari panitia. Jadi standby di sini dulu. Ini kapal baru turun, jadi tinggal bawa bahan semua ada di sini. Ini barang bawaannya ada sana, semua ada di sini tertampung menunggu petunjuk oleh panitia. Shalom, selamat pagi Mama. Mama, selamat pagi. Mama berkati. Ini Mama sentuh. Ya, ini sudah diarahkan untuk sarapan yang telah disiapkan oleh panitia. Luar biasa, wah ini Mama dulu punya apa namanya, baju seragamnya beda sekali. Ini roh baju-baju begini ini artinya itu rohnya hidup, roh hidup dan semangat. Filsafat yang luar biasa memberi support buat generasi emas Tubuh Kristus Tanah Papua. Ini menjadi contoh dan teladan. Terima kasih ya Mama. Ini Mama mereka lagi snack. Ini baru baju mal. Foto sana.
Yang mulia, Ibrahim yang ganteng. Selamat pagi, hamba. Dirjen Lintasan Udara. Kamu orang tua pagi. Ini orang tua ini. Wah. Woi. Waduh. Ini Itu kan anak mantu. Ya, shalom, selamat pagi. ya, kawan, selamat pagi. Pace kulit putih mana nih? Pace putih. Kakak, shalom. Selamat pagi, Tuhan berkati. Tuhan baik selalu dalam pelayanan dan pekerjaannya. Bapak ini peserta kah? Karena datang dengan peserta sama-sama gitu. Dari Sorong. Ini nah, itu penanggung jawab. Itu penanggung jawab jadi. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, keluarga besar Gereja Pekabayan Suci Tanah Papua. Hari ini Rabu tanggal berapa ya? Tanggal berapa ini? Tanggal 18, peserta pendosifat dari Sorong Raya Maibrat sudah tiba dengan kapal tadi pagi dan sudah ada di kompleks gereja GPI Jalan Suci Yerusalem di Manokwari, dan disusul dengan hamba Tuhan Stefania Jewun dan keluarga dan umat Tuhan dengan barang bawaan lainnya untuk sumbang ke pendosifat, acara pendosifat di Manokwari. Ya, ini suasana saat ini seperti ini. Hari ini juga dari lokal-lokal lain dapat menyesuaikan dan panitia siap jemput di bandara. Tuhan berkati. Shalom. Ini ada penjaga markas ini, kawan Joshua Sesa. Apa kabar kawan? Ya, kabar baik-baik saja selalu. Kita menjaga gunung di Arfat. Oh, Pravi. Pagi. Terima kasih kawan. Kawan, apa kabar? Kita jaga kompleks burger. Burger itu apa? Saya juga tidak tahu. Burung gereja. Oh. Menjaga burger. Burger ya, burung gereja. Kompleks burger. Oh, ini maksudnya di Manokwari, di asrama. Oh, ini sebentar saya di situ. Ya, ini sekretariat. Sekretariatnya ini. Selamat pagi. Ini. Oke, sekretariat panitianya di dalam sini. Oh, luar biasa ini sekretariatnya ini. Ini ada Bama, bantuan-bantuan yang dikasih. Ini kemudian dari jemaat, bantuan dari donatur juga, dari DPR provinsi, DPR kabupaten, mereka memberikan sumbangan ke kita juga. Ada yang memberikan dalam bentuk uang sama Bama. luar biasa. Generasi Tadi sudah digunakan, sudah beberapa hari sudah menipis. Nanti kita ikuti perkembangan selanjutnya. haleluya. Nah, Terima kasih ya, ini adik perempuan ini. Tuhan berkati. ini kakak sekretariatnya pengurus cabang punya. Oh, Dipinjamkan ke panitia TPS. Mantap ya. Terima kasih. Kakak saya izin. Ya.
Ya, ini mama ini ada lagi registrasinya. Baru wawancara ya, Silakan. pagi ini kami sudah berada di Kompleks Elit. Kompleks Elit GPI Jalan Suci Manokwari, Kota Injil. Dari Kota Peradaban kami telah tiba dan selamat di Kota Injil Manokwari. Dan ini Bapak yang luar biasa. Bapak ini mereka luar biasa. Pertama komitmen untuk mencintai Tuhan. Kedua loyalitas. Terus kapabilitas. Terus kapasitas pemakaian Tuhan dalam diri. Sekalipun kelihatan masih muda, tapi mereka sebagai tiang penopang dari pembangunan tubuh Kristus, baik di kota maupun juga di daerah Pravi Raya, di daerah Lembah Hijau di Pravi sana. Dan ini Bapak Penatua Joshua Sesa, dan ini Bapak Penatua Otto Yunte. Nah, beliau ini dulu kami awal Kiai Amaru, beliau nih yang bawa kami jalan menuju Senisire. Waktu itu masih SMP, masih kudus, suci dan benar. Hari ini beliau kerja di Provinsi Papua Barat di Dinas Ketahanan Pangan. Kalau saya dulu sekolah jurusan budidaya tanaman pangan hortikultura. Ini di Dinas penanaman modal PTSP satu pintu. Oh, satu pintu. Tuhan berkati. Ya demikian, Tuhan berkati. Baik, Bapak Sesa dalam hal ini di dalam kepanitiaan dalam rangka menyukseskan PPS dari tanggal 19 sampai 22. Ini Bapak sebagai apa dalam kepanitiaan? Ya baik, saya ya sebagai dalam panitia sebagai pelindung sebagai pelindung dan kapasitas sebagai wakil ketua cabang. Baik. Wakil ketua cabang di GP Jalan Suci Manokwari. Baik, kapasitas sebagai seorang pelindung di dalam kepanitiaan, apakah Bapak memastikan untuk berjalannya acara ini dari tanggal 19 sampai 20, apakah Bapak bisa memberikan jaminan bisa sukses atau tidak? Kira-kira bagaimana? Ya baik, saya pikir ya semua ini kalau ada campur tangan Tuhan, Amin. pasti semua akan berjalan dengan baik. Baik hari ini, besok kita akan masuk dalam PAS. Jadi ya kita khususnya di GP Jalan Suci Cabang Manokwari, kami sangat ya antusias. Amin. Untuk menerima peserta-peserta dari cabang lokal yang ada di tanah Papua. Amin. Untuk hadir di Manokwari untuk mengikuti kegiatan PPS Gitu. pertemuan pendosyafaat di tanah Papua. Baik, satu kata dari Pak Otto Yunte terhadap suasana PPS. Ya luar biasa, kami sebagai tuan rumah GP Jalan Suci Manokwari sangat antusias untuk menerima tamu-tamu kita, duta-duta Kristus yang datang dari setanah Papua. Semoga kami yang sebagai tuan rumah ini menjadi dapat berkat dari teman-teman yang datang. Luar biasa, semoga sukses selalu. Amin. Demikian wawancara singkat dengan bapak-bapak yang luar biasa. Shalom. Tuhan berkati. Ini peserta yang sudah datang di kompleks gereja. Sekarang panitia sudah siapkan bis untuk mereka naik dan masuk ke tempat penampungan atau hotel yang sudah disiapkan oleh panitia. Misalnya ada naikin. Peserta gelombang kedua naik bis untuk menuju ke hotel. Ini barang-barang bawaan para peserta punya sudah naikkan di belakang sini dan siap antar untuk bawa ke hotel. Ini sopirnya, Tuhan berkati, Sat Brimob, Papua Barat. Selamat ya, hati-hati di jalan.
Passengers of Super Express in flight number IU 245 London platform in Makassar, please go to the apron to gate number 4. Thank you. Now buat taksi lagi kata adik dan kenal yang naik. Ini siapa kemudian? Biasa. Ada Merauke. Kita tiba dengan selamat di kota Angel Manokwari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Nah, duluan. Wawancara ya, Silakan. pagi ini kami sudah berada di Kompleks Elit. Kompleks Elit GPI Jalan Suci Manokwari, Kota Injil. Dari Kota Peradaban kami telah tiba dan selamat di Kota Injil Manokwari. Dan ini Bapak yang luar biasa. Bapak ini mereka luar biasa. Pertama, komitmen untuk mencintai Tuhan. Kedua, loyalitas. Terus kapabilitas, terus kapasitas pemakaian Tuhan dalam diri. Sekalipun kelihatan masih muda, tapi mereka sebagai tiang penopang dari pembangunan tubuh Kristus, baik di kota maupun juga di daerah Pravi Raya, di daerah Lembah Hijau di Pravi sana. Dan ini Bapak Penatua Yosua Sesa, dan ini Bapak Penatua Otto Yunte. Nah, beliau ini dulu kami awal Kiai Amaru, beliau nih yang bawa kami jalan menuju Senisire. Waktu itu masih SMP, masih kudus, suci dan benar. Hari ini beliau kerja di Provinsi Papua Barat di Dinas Ketahanan Pangan. Kalau saya dulu sekolah jurusan budidaya tanaman pangan hortikultura. Ini di Dinas penanaman modal, PTSP, satu pintu. Oh, satu pintu. Tuhan berkati. Ya, demikian Tuhan berkati. Wawancara singkat sebagai tanda selamat datang, welcome di Kota Injil Manokwari. Baik, Bapak Sesa dalam hal ini di dalam kepanitiaan dalam rangka menyukseskan PPS dari tanggal 19 sampai 22. Ini Bapak sebagai apa dalam kepanitiaan? Ya baik, saya sebagai dalam panitia sebagai pelindung ya, sebagai pelindung dan kapasitas sebagai wakil ketua cabang. Baik. Wakil ketua cabang di GPI Jalan Suci Manokwari. Baik, kapasitas sebagai seorang pelindung di dalam kepanitiaan, apakah Bapak memastikan untuk berjalannya acara ini dari tanggal 19 sampai 20, apakah Bapak bisa memberikan jaminan bisa sukses atau tidak?
Kira-kira gimana? Ya baik, saya pikir ya semua ini kalau ada campur tangan Tuhan, Amin. pasti semua akan berjalan dengan baik. Baik hari ini, besok kita akan masuk dalam empat. Jadi ya kita khususnya di GP Jalan Suci Cabang Manokwari, kami sangat ya antusias. Amin. Untuk menerima peserta-peserta dari cabang lokal yang ada di tanah Papua. Amin. Untuk hadir di Manokwari untuk mengikuti kegiatan PPS Gitu. pertemuan Pedro Syafat ke tanah Papua. Baik, satu kata dari Pak Oto Yunte terhadap suasana PPS. Ya luar biasa, kami sebagai tuan rumah GP Jalan Suci Manokwari sangat antusias untuk menerima tamu-tamu kita, duta-duta Kristus yang datang dari setanah Papua. Semoga kami yang sebagai tuan rumah ini menjadi dapat dekat dari teman-teman yang datang. Luar biasa, semoga sukses selalu. Amin. Demikian wawancara singkat dengan bapak-bapak yang luar biasa ini. Shalom. Tuhan berkati.